Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. nampaknya dunia sedang berduka, tapi tak pula kalah dengan keadaan di negeri hamba ini, Bang Ihsanuddin Nursi. Apa yang terjadi di negeri kita, Bang, tentang besok pengumuman MK. Lalu ada lagi sebuah statement dari Elon Musk yang mengingatkan bahaya robot humanoid. Ini juga menjadi sebuah masalah, nanti banyak pengamat ini robot pula lagi ya. Dan yang terakhir Bang, kami baru baca ini tentang kenapa Israel kok sedemikian ngotot terhadap Gaza. Nampaknya ada cerita di balik cerita tentang geopolitik di Timur Tengah, tentang Ben Gurion Canal. Adakah sebuah cerita perekonomian di balik ini atau ada cerita lain di balik ini? Nampaknya sedemikian tegang kita menghadapi ini dan mempedot-pedot kita punya perasaan hari-hari yang luar biasa. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi memberikan sebuah pencerahan untuk pendengar radio Silaturahim. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bicara dulu Elon Musk ya, soal robot ya. Ketika robot sudah berhasil menggantikan seluruh tindakan manusia, kecuali nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, maka memang akan terjadi persaingan antara manusia dengan robot sepanjang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang saya tulis dalam Bangsa Terbelah ketika Amerika risau dengan Cina dalam persoalan keberhasilan cloning monyet dan rekayasa genetika yang mengakibatkan Cina akan memiliki tentara perang tanpa punya sikap, tanpa punya sifat manusiawi. Dan itu merisaukan, maka terjadilah persaingan revolusi biologi teknologi pada tubuh manusia, dan sekaligus memikirkan andai kata nanti jumlah manusia berkurang, mereka masih tetap bisa unggul. Dan itulah pemikiran berikutnya, lahirlah robot gitu. Itu karena penggunaan istilah Internet of Things itu berarti mendayagunakan frekuensi sebagai wujud pengendalian atas tindakan-tindakan robot, dan tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak pembuatnya, sesuai dengan kehendak pengendalinya, dan berujung pada tercapainya tujuan yang mereka mau, yang mereka kehendaki. Sifat manusia yang hilang dari robot atau dari yang mereka bayangkan adalah contohnya seperti Hollow Man, karena nanti terjadi persaingan perilaku antara penciptaan Hollow Man dalam wujud robot dan kemudian masuk dalam manusia yang mereka sebut sebagai Neuralink, di mana otak manusia dimasukkan satu chip kalau pakai berpikirnya si Elon Musk itu, maka hasilnya adalah manusia sesungguhnya total yang tidak mendayagunakan otaknya itu akan berhasil dikendalikan. Otak hanya sebagai sebuah perantara dalam frekuensi yang akan menerima kendali dari chip, dan kemudian chip akan menerima kendali dari frekuensi luar. Ya, itu logika berpikir dasar dari para pembuat chip yang dimasukkan ke dalam otak, yang Neuralink itu. Atau memang otak manusia, rekayasa genetika yang dibuat oleh Cina, dan atau robot itu sendiri, mesin itu sendiri yang bertindak seperti manusia, dan kemudian ketiga-tiganya, baik implan chip ke otak maupun rekayasa genetika atau robot itu sendiri. Jadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis implan chip ke otak, atau
rekayasa genetika atau kemudian robot itu sendiri pada hakikatnya adalah apa yang disebut oleh Tex Mars, bagaimana mengendalikan manusia di dunia. Terjadilah persaingan. Nah, persaingan itu mengakibatkan karena dia tidak punya sikap manusiawi, ya sudah diajar habis gitu, manusia. Itu itu bagian dari cerita COVID-19 yang orang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan sejak yang namanya Januari 2020. Orang tidak percaya bahwa fear industrial itu, industri ketakutan yang mereka ciptakan, yang saya sebut ciptakan ketakutan, ciptakan kecemasan, jual perlindungan, itu adalah strategi mereka. Nanti 24 akan lebih mengerikan. Yang orang juga tidak percaya. Orang juga tidak percaya. Padahal ini boleh dibilang cuma tinggal hitungan bulan untuk realisasinya. Mungkin Maret 2024 agak tertunda sedikit karena agak konsentrasi ke kanal Ben Gurion. Nah, itu dia. Agak tertunda sedikit nih karena masalah kanal Ben Gurion. Nah, kita masuk sekarang ke kanal Ben Gurion. Kanal Ben Gurion di balik konflik Gaza Israel ini sebenarnya bermula dari perebutan dua kanal di dunia. Kanal Bosporus, Selat Bosporus, dan Selat Malaka. Inggris, Portugis, Spanyol itu risau betul ketika Turki berhasil menguasai Bosporus, Selat Bosporus. Itu terjadi di abad 15-16. Abad 15-16. Mereka risau, ini repot karena perdagangan akan melalui Bosporus dan itu dikuasai Turki, sementara Malaka dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Karena itu mereka terburu-buru masuk ke Selat Malaka untuk menguasai Selat Malaka. Yang dalam kenyataan sekarang, Selat Malaka boleh dipegang oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sedikit Thailand. Tetapi pada hakikatnya yang menguasai adalah Amerika. Karena kendali oleh mereka melalui Singapura. Bagaimana caranya? Palai Lebar dijadikan tempat pengisian logistik bagi armada ke-7. Dengan begitu, dan kalau saya dengar dari berbagai kalangan, bahkan untuk menempatkan radar monitor Selat Malaka, teknologinya teknologi Amerika, yang teknologi itu tidak bisa dikendalikan oleh 4 negara tadi, tapi dikendalikan oleh Amerika. Dalam bahasa yang lain, Selat Malaka sesungguhnya dikuasai oleh Amerika. Sepertiga perdagangan, bukan sepertiga, hampir setengah perdagangan lalu lintasnya itu melalui Selat Malaka. Sepertiga lalu lintas minyak itu melalui Selat Malaka. Dan dari Selat Malaka itu akan masuk ke Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan adalah salah bagian dari lalu lintas perdagangan dan minyak. Untuk kawasan Timur Tengah, untuk kawasan Jazirah Arab, untuk kawasan Mediterranean, itu terusan Suez. Gitu. Itu terusan Suez. Karena terusan Suez juga mempengaruhi perdagangan dari Eropa, dari berbagai itu masuk ke kawasan Jazirah Arab, dan sebaliknya mempengaruhi lalu lintas minyak. Terusan Suez yang tadinya dimiliki oleh Inggris dan Prancis tadi, lalu ditandatangani oleh berbagai pihak untuk menandatangani, tentu menciptakan uang. Sama seperti sesungguhnya Selat Malaka mestinya menciptakan uang bagi Indonesia. Ternyata saya tidak tahu sehingga hari ini kita tidak pernah mendayagunakan dengan baik kepemilikan. Itu yang saya bilang dalam ceramah saya di ITB, betapa pentingnya mendayagunakan aset-aset kita untuk kepentingan kita gitu. Tapi ternyata kita tidak sampai ke situ gitu. Itu ceramah saya di sekolah arsitektur, pengembangan dan perencanaan kebijakan. Karena kita bicara tentang rencana undang-undang sumber daya alam. Nah, itu salah satu aset kita yang kita abaikan kalau Selat Malaka dan Selat Makassar serta Selat Bali gitu ya. Kita abaikan itu kayak gitu. Lalu kalau kita lihat sekarang terusan Suez begitu menentukan, tentu akhirnya diambil oleh Mesir. Ringkas cerita begitu. Ini dibikin oleh Inggris dan Prancis, ditandatangani oleh berbagai pihak untuk menggunakan itu dan menghasilkan uang. Amerika sendiri merasa penting juga karena Amerika merasa harus menentukan perdagangan, lintas perdagangan minyak, maka Amerika merasa berkepentingan mengambil alternatif, sementara Israel yang pernah merasa terdikte habis oleh kekuatan Mesir atas terusan Suez juga merasa penting bagaimana menciptakan alternatif.
muncullah gagas Kanal Ben Gurion di pertengahan abad 19. Nah, dari sini sesungguhnya saya terus terang ngelihat hal ini bukan sesuatu yang baru, karena Cina juga menggagas hal yang sama dengan Thailand untuk kawasan Selat Malaka. Namanya terusan keras yang hingga hari ini tertunda-tunda, karena jika Selat Malaka disaingi oleh terusan keras, maka Amerika nggak berkuasa lagi, yang berkuasa Cina. Itulah perebutan eksistensi kedaulatan di air gitu, yang dalam bahasa saya gitu, national existence depend on the property depend on the land, on the sea, on the air gitu. Yang kita abaikan itu dan kita serahkan ke tangan asing. Nah, Kanal Ben Gurion itu dianggap sebagai alternatif dari terusan Suez. Dibangun terus pelan-pelan. Nah, tapi kan kawasan sekitarnya pasir, sehingga akan terjadi pendangkalan. Gitu. Pendangkalan karena pasir ini yang merepotkan dalam membangun itu. Padahal ngebangunnya lebih murah daripada ngebangun terusan Suez. Satu. Yang kedua, ini juga akan menciptakan uang yang luar biasa bagi kepentingan Israel. Gitu. Nah, ini terus dijalankan dan Amerika mendukung ini. Kan saya bilang ini perang untuk damai untuk perang, ekonomi untuk perang untuk ekonomi. Kan kemarin kita sudah bicara kayak gitu kan? Iya nggak? Kita udah bicara halo. Halo, ya. Halo. Iya, halo ya. Betul. Iya, lanjut. Lalu kita sudah bicara tentang bagaimana perang untuk damai untuk perang, ekonomi untuk perang untuk ekonomi. Lalu dalam teori substitusinya, perangnya kita corek baik tesis pertama maupun tesis kedua, sehingga terjadilah ekonomi untuk damai. Dan kenyataannya nggak bisa begitu. Perang memang untuk menghasilkan ekonomi gitu. Nah, itulah Kanal Ben Gurion yang sekarang sedang, dan itu melalui jalur Gaza dalam rangka mengatasi pendangkalan karena pasir. Dan itu jauh lebih murah. Pembangunannya juga lebih murah. Kalau situ diduga pembangunan berkisar antara 15 sampai dengan 16 miliar. Karena batu ya, bukan pasir. Dan ini harus segera selesai. Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya pemaksaan Israel atas jalur Gaza sesungguhnya karena problematik mengambil wilayah ini untuk melanjutkan pembangunan yang namanya Kanal Ben Gurion, yang akan memberikan keuntungan kepada Israel dalam hitungan banyak orang setahun sekitar 6 sampai dengan 7 miliar US dollar. Dengan begitu dalam hitungan 3 tahun dia sudah break even point, sudah sampai lunas, bahkan sudah menguntungkan. Dan selebihnya menjadi pendapatan yang menguntungkan bagi Israel. Gitu. Jadi itu soalnya begitu dan Gaza menjadi tempat yang menghalangi untuk bertemu dengan Laut Mediterania, karena kan walaupun kecil menjadi sangat strategis dalam konflik ini, begitu, Bang? Iya, jadi kepentingan Kanal Ben Gurion yang melalui jalur Gaza ini adalah terusan yang mempertemukan Teluk Aqaba ke Teluk Mediterania, ke Laut Mediterania. Dan itu di dalamnya berarti jalur perdagangan dan jalur minyak. Di sini sesungguhnya dari perang Gaza terhadap Israel membuktikan bahwa renewable energy baru terbarukan itu sebagian aja hanya mimpi. Karena mereka tetap mengandalkan fosil. Buktinya mereka masih tetap berpikir mengangkut energi fosil. Gitu dia. Jadi dalam hitungan, bahkan kalau kita lompat sedikit ke analisis di sini, mereka sendiri masih mengatakan bahwa energi fosil akan tetap berjaya sampai dengan 40 tahun ke depan. Karena begitu mahalnya membangun energi baru terbarukan. Saat yang sama mereka tetap menyatakan, oke, kalau gitu kita tetap harus menggunakan biaya yang cukup efisien. Salah satu biaya yang cukup efisien adalah tidak lagi menggunakan terusan Suez, tapi merealisasikan Kanal Ben Gurion. Artinya orang tidak akan berpikir lagi, pemikiran tentang energi baru terbarukan akan kalah menghadapi persaingan dengan energi fosil
yang lebih murah lagi karena angkutannya lebih murah, distribusinya lebih murah, gitu. Mikirnya. Masya Allah. Itu soal tadi. Kalau soal yang pertama sudah. Ini soal Hang Heng ternyata ada urusan ekonomi pula. Begitu pula ketika Saudi berdamai dengan Iran, Cina membawa sebuah iming-iming, pasti masalah ekonomi ujung-ujungnya. Tapi ideologi menjadi sebuah pengorbanan yang luar biasa. Balik lagi ke cerita kita di Indonesia ini, Bang. Apa yang ingin diungkapkan oleh Bang Ihsanuddin Nursi, Bang? Kalau keputusan MK dalam Undang-Undang Dasar 2002 yang memalsukan Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya, sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang palsu, gitu ya. Jadi dalam presentasi kemana-mana saya bercerita Undang-Undang Dasar 2002 adalah gitu. Undang-Undang Dasar 1945 yang palsu, gitu kan, mereka menyatakan adalah. Itu memang ditetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat terakhir dan mengikat. Jadi bukan lagi, kalau disebut sebagai final and binding, keputusan paling akhir dan mengikat, maka ada nggak yang bisa menggugatnya? Ada nggak lembaga yang lebih tinggi dari yang menggugatnya? Apakah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, kedudukannya lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi? Tidak. Mahkamah Kehormatan tidak lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Dan Konstitusi mengatur Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang palsu itu menetapkan Mahkamah Konstitusi keputusannya sebagai terakhir dan mengikat. Dan selama reformasi, sejak Undang-Undang Dasar 2002 dipaksakan oleh kelompok asing melalui kaki tangannya di Indonesia, tidak pernah berhasil membuat skema dan struktur kekuasaan negara, sehingga ketika satu konflik kelembagaan muncul seperti yang terjadi di dalam karena keputusannya seperti yang terjadi sekarang ini, maka Mahkamah Kehormatan hanya bisa menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman, sebagaimana yang saya sampaikan, itu hanya soal konflik kepentingan. Nah, kalau konflik kepentingan, putusannya adalah teguran atau diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kalau diberhentikan dengan tidak hormat hakim-hakimnya, putusannya itu tidak berarti membatalkan keputusannya. Persoalan pokoknya, DPR dalam sidang paripurnanya, dalam sidang-sidangnya menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah jadi regulasi. Artinya yang terjadi sekarang, bukan kemudian membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi membatalkan apa yang disampaikan oleh DPR sebagai regulasi itu, yang mengubah undang-undang pemilu, kan mengubah undang-undang pemilu. Artinya wajib dikeluarkan Perpu, gitu. Jadi presiden lagi dong. Mahkamah Konstitusi. Jadi orang bilang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya bilang enggak secara ketatanegaraan. Yang bisa membatalkan lagi itu adalah undang-undang, karena sudah jadi undang-undang. Bukan lagi sekedar menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undanglah yang bisa membatalkan undang-undang. Atau undang-undang ini diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi yang hakim-hakimnya hakim-hakimnya tercela gitu loh. Hakim-hakimnya tercela kalau begitu gitu. Ya ini lihat dekret atau apa jadi masalah gitu kan. Apakah mau presiden bikin dekret gitu? Ya, lanjut dong. Ini menunjukkan bahwa kondisi politik kita amburadul ketika menerapkan sistem Undang-Undang Dasar 2002. Amburadul dia. Karena semuanya dengan model presidensial yang semu. Dengan model presidensial yang nggak karu-karuan. Jadi kekuasaan presiden itu sedemikian kuat bagi ya itu. Jadi presiden rasa kerajaan jadi begitu, Bang. Nah, itulah ketika Anda menyebut sebagai presiden rasa kerajaan. Ketika Anda menyebut presiden sedemikian kuat. Saya sudah sejak awal menyebut Undang-Undang Dasar 2002 telah menempatkan presiden sebagai I am the law, I am the king. Nah, itu disebabkan oleh partai politik dan gabungan partai politik menyerahkan segala sesuatunya kepada presiden.
Satu. Yang kedua, dengan menyerahkan partai politik dan atau gabungan partai politik, menyerahkan kekuasaannya kepada presiden, maka yang terjadi adalah sesungguhnya kedaulatan rakyat dimanipulasi, diambil oleh yang namanya partai politik. Kedaulatan rakyat diambil oleh partai politik, dan kedaulatan rakyat yang diambil partai politik itu menjadi kedaulatan partai politik, dan kedaulatan partai politik diserahkan menjadi kedaulatan presiden. Jadilah presiden sebagai segala-galanya. Dan itu yang disebut sebagai politisasi semua lini. Politisasi di TNI, politisasi di Polri, politisasi di ASN, politisasi di sipil, politisasi di hampir semua kehidupan masyarakat. Jadilah bangsa terbelah. Karena masing-masing berebut kekuasaan. Kan kalau politisasi semua lini berarti semua anak bangsa berebut tahta. Kalau Anda berasa berebut tahta, maka berarti berebut harta. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bagian dari prahara bangsa. Nah, apalagi indikatornya menjadi aparat penegak hukumnya tidak adil, dan kemudian elit-elit politiknya hanya berpikir tentang tahta dan harta bagi diri mereka dan kelompok mereka. Gitu. Itu indikator bangsa terbelahnya terwujud. Gitu. Itulah yang dihadapi sekarang. Itu makanya saya mengusulkan, yuk kita balik dulu. Kita mundur lagi. Kan nggak memalukan mundur. Bukan mundur apa-apa, mundur aturan, mundur konstitusi, mundur mengembalikan dulu perjanjian suci kita. Sesuai dengan para pendiri republik. Kan udah saya gagas sejak saya menulis reformasi berbuah krisis konstitusi. Maka kita mundur dulu ke Undang-Undang Dasar 2002. Ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mundur, maka kita kemudian melihat di mana kekurangannya. Kekurangan kan orang ketakutan soal tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Kita bikin pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana dituangkan oleh MPR pada sidang istimewa MPR 1998 yang menetapkan TAP nomor 13 tahun 98, nomornya saya lupa. Tapi ada pembatasan masa jabatan presiden. Jadi nggak usah ketakutan. Daripada kemudian kehidupan sekarang serba materialis, serba politis, dan menempatkan posisi presiden sebagai negosiasi macam. Iya, serba tawar menawar nggak karuan. Politik, orang bilang politik dagang sapi, Pak. Betul gitu, Pak. Dagang sapi kan artinya banyak tipuan. Oh gitu. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Apa yang terjadi nih? Tanggal 8 terakhir nih, 2 hari lagi penetapan presiden. Hanya waktu 100 harian, waktu yang hingga mencapai entah kenapa 14 Februari itu kan hari yang nampaknya menjadi kontroversial itu di 14 Februari mendatang. Tidak lama kemudian ada Ramadan. Bagaimana Bang, hari-hari ke depan bangsa ini? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hanya dalam hitungan 2 bulan Rasulullah kemudian menghadapi perang Badar dan menang. 2 bulan, 60 hari. Artinya apa? Artinya pada posisi pertama Rasulullah berhasil apa yang saya sebut sebagai mengukuhkan modal sosial. Mengukuhkan modal sosial sama dengan modal finansial. Mengukuhkan modal ekonomi. Dan mengukuhkan semangat kejuangan menegakkan ajaran. Dan dari sana kemudian menghadapi kenyataan perang Badar. Bergabunglah di situ Muhajirin dan Ansor sebagai bukti kokohnya modal sosial dalam menegakkan keyakinan. La tusyrik billah. Nah, sekarang kalau kita sebut, kita sekarang masih punya waktu 100 hari. Karena tanggal 14 Februari akan terjadi pemilihan. Kita mundur ke belakang, kita mundur, hitungan mundur. Maka tanggal 8 besok kita akan menetapkan siapa capres. Penetapan terakhir ini kan gitu, KPU betul. Tanggal 8. Itu berarti gitu ya. Pasangan-pasangan yang sudah muncul akan berhadapan dengan kenyataan bahwa emosi masyarakat, psikologi politik masyarakat akan diaduk-aduk nggak karu-karuan. Maka kita sedang sedang menanam konflik kembali. Kita sedang menanam konflik kembali di tubuh masyarakat tentang pilihan-pilihan. Yang satu memilih A, yang lain memilih B, yang lain memilih C, misalnya begitu. Itu akan terjadi pertama pada penetapan besok. Itu yang saya sebut dalam bangsa terbelah. Dan itu yang kemudian terjadi di Amerika.
sebagaimana saya posting tentang Trump sudah lagi Iya, naik lagi. melampaui Biden, Biden. naik lagi populer. Padahal dia sudah dibully dan divonis oleh macam-macam. Tapi ternyata pollingnya New York Times membuktikan Trump begitu masih tetap populer. Hanya di satu tempat Biden kalah. Di lain tempat Trump masih menang. Itu artinya Anomalia. psikologi masyarakat diaduk-aduk nggak karu-karuan. Sama nih nanti tanggal 8 psikologi politik masyarakat diaduk nggak karu-karuan. Itu yang saya mau bilang lebih dulu dalam penetapan kemarin. Itu karenanya Angus Deaton, bukunya yang terbaru menyatakan, Welcome to the land of inequality. Selamat datang di tanah ketimpangan. Sama dengan Indonesia. Ketika Anda menerapkan model politik Amerika, menerapkan model ekonomi Amerika, model sistem sosial Amerika, maka Anda sedang menyatakan, welcome to the land of inequality. Bukan lagi tanah sejahtera dan adil makmur. Nggak ada lagi cerita gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo, nggak ada lagi itu. Itu cuma jargon-jargon lama yang tidak ada amanahnya bagi para penguasa sekarang. Karena penguasa sekarang berbasis pada Undang-Undang Dasar 2002 yang sepenuhnya materialis kapitalis. Begitu. Begitu. Dan itu makanya kemarin saya menyebut itu di hari Kamis kemarin di gedung di Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya. Ditemui oleh Marsudi Suhud, ditemui oleh Amir Syah Tambunan Sekjen dan beberapa para ulama. Saya menyebut ini kita harus berpikir bagaimana sesungguhnya para pendiri Republik yang berlatar belakang kekuatan berpikir Al-Quran dan hadisnya luar biasa dan kemudian mengaplikasikannya dalam kata pembukaan serta batang tubuh. Nah, itu membuktikan bahwa undang-undang yang mereka amandemen yang oleh the second founding father ini yang terjadi sejak 99-2002 sesungguhnya sedang menukar cara-cara berpikir para pendiri Republik. Gitu. Maka As'ad Samsul Arifin menyatakan jika Pancasila diganggu maka NU lah yang harus bergerak. Muhammadiyah juga setuju untuk kembali ke Unsur 45. Sejumlah ulama yang saya jumpai juga setuju, walaupun kemarin di MUI responnya macam-macam gitu. Tapi saya ingin mengatakan pada pendengar Rasil, pada pemirsa Rasil, coba pahami dengan baik. Saya kemarin menyatakan tingkat kesedihan saya yang mendalam, mengingat pembelajaran saya di sejumlah universitas Islam negeri dan di sejumlah universitas Islam berlabelkan Islam, tapi ternyata tidak memahami sungguh-sungguh pemikiran Undang-Undang Dasar 1945 dibanding dengan Undang-Undang Dasar 2002, di mana seorang Jimli Siddiqi menyatakan bahwa lebih baik kita mengganti Undang-Undang Dasar 45 dengan yang baru pada hukum online tahun 2000, dan kemudian menyatakan MPR adalah produk komunis. Ini kan kesalahan luar biasa, dan sekarang dia menjadi Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Kan artinya apa? Yang akan diterkam tidak lain tidak bukan adalah pemikiran liberal. Tidak lain tidak bukan pemikiran liberal kapitalis. Masya Allah, ini kenyataan yang kita hadapi nih. Kenyataan yang kita hadapi seperti ini. Dan banyak umat Islam yang literasinya rendah, kan memang kenyataan orang Indonesia kan bacanya sedikit terkenal ya, baca di dunia juara baca paling bawah. Udah begitu tingkat literasi sudah diukur IQ-nya. IQ-nya juga cuma 94. Ikut pemilu yang liberal apa macam dampaknya? gini. Ketemunya dengan pemilu yang liberal. Itu apa artinya? Artinya sesungguhnya peranan ulama, peranan radio silaturahim yang harus membimbing umat agar tidak membuat umat itu terjebak dalam dunia yang sesat. Tapi tetap dalam umatan wahidah. Dan pegangan umatan wahidah itu tidak lain tidak bukan adalah hadis dan ayat. Itu mestinya kita begitu sikapnya. Dan itu kita pakai sebagai teropong kita untuk melihat kenyataan. Kita kan nggak mungkin hanya menyampaikan dogma, menyampaikan ayat dan hadis di ruang hampa. Kita menghadapi ruang kenyataan. Artinya apa? Gagas-gagas ideal dalam Al-Quran dan dalam hadis itu harus kita pakai sebagai pisau analisa, sebagai kacamata, melihat kenyataan. Apakah ini rujuk dengan misalnya dengan ajaran? Begitu, itu yang mestinya kita pakai, yang mestinya kita lihat. Dan itu saya mengajak semua kalangan
Semua kalangan manapun untuk secara istiqomah itu melihat model cara berpikir begitu gitu. Yeah. Okay. Supaya kita tidak termasuk menjadi binatang ternak yang tersesat gitu. Akhir kisah Bang, menutup 40 menit kita nggak terasa cepat. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar Radio Silaturahim sebagai pencerahan agar pendengar kita terus terjaga pada kesadaran terhadap bangsa ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Maafkan saya kalau saya menyampaikan sesuatu yang bukan pesimis, tapi mengajarkan sikap optimis yang amat sangat mendalam. Insyaallah. Saya ulang, saya menyampaikan sikap optimis yang amat sangat mendalam. Kalau kita memegang ajaran, memegang ayat dan hadis, suka tidak suka, setuju tidak setuju, Al-Baqarah 120 adalah kenyataan. Itu artinya sesungguhnya kalau kita ambil posisi 10 tahun Rasulullah setelah hijrah, lalu kemudian kekuasaan di bawah Khulafaur Rasyidin, maka yang terjadi adalah dunia sesungguhnya berada dalam ancaman perang terus-menerus. Kenapa? Karena tadi Al-Baqarah 120. Poinnya itu, Al-Baqarah 120 menjadi kenyataan kehidupan. Walan tado anka Yahuda wa Nasara alat tatabium milatahum. Tidak akan rela. Pada saat yang sama untuk menjawab itu tidak akan rela mereka. Itulah yang terjadi di Gaza. Itu yang terjadi di Palestina. Jadi walau Indonesia kemarin menyatakan pro Palestina, tidak akan ada. Halo? Tahankan lewat Dewan Keamanan, lewat ya. Ya, lanjut. Tadi terputus, Bang. Oke, sepanjang yang namanya dunia yang tidak adil ini dipertahankan lewat Dewan Keamanan PBB, lewat veto-veto negara-negara itu, selama itu dunia akan terus berkecamuk perang. Maka jangan berpikir ekonomi liberal, ekonomi pasar bebas itu akan melahirkan kedamaian. Jangan pernah berpikir politik liberal yang mereka pasarkan ke sepenjuru dunia. Pada awal abad 21, setelah mereka berhasil moneter gitu ya, maka tidak akan pernah ada yang namanya kedamaian. Insyaallah. Itu camkan berarti. Harus menghadapi perang dan salah satu bentuk perangnya adalah perang pemikiran. Itu dia. Dan perang pemikiran itu lebih dahsyat karena itu diserbu tiap hari. Nah, sepanjang kita tidak ikut sama mereka, mereka akan terus mengintimidasi, akan terus mengindoktrinasi. Itu yang disebut dengan shock doctrine gitu ya. Dan akan terus menekan, memaksa agar kita ikut mereka. Itulah yang kemarin terjadi pada Asian, it's a matter, efficient of growth gitu ya. Dan kemudian kita berpihak pada Indo-Pacific Economic Forum, lalu kemudian kita memutuskan masuk ke OECD. Itu artinya kita bersedia hidup dalam ancaman nilai tukar. Ulang, kita bersedia hidup dalam ancaman nilai tukar. Dan karenanya nilai tukar kita tidak akan pernah stabil. Itu artinya tidak akan pernah, kalau tubuh manusia, tidak akan pernah stabil itu darahnya. Tekanan darahnya tidak akan pernah stabil. Itu artinya kita akan terus menghadapi perang. Nah, inilah sistem yang sedang dipilih oleh para elit politik kita. Inilah sistem ekonomi politik yang sedang berjalan, yang sedang manggung. Pertanyaan besarnya, apa optimisnya? Allah pasti menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Allah pasti menciptakan tekanan dari atas akan muncul juga sebesar tekanan dari bawah. Allah pasti akan menciptakan yang namanya hukum magnetik yang akan tarik-menarik untuk berbeda kutub. Allah pasti menciptakan satu resultante dari berbagai gaya. Dari sunat tambah seperti itu gitu ya. Tinggal kita bagaimana mengambil hukum resultante tadi. Hukum sunat tambah yang bahkan berujung. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah istirahat gitu ya. Kalau pakai ngambil istilahnya Gusti ora sare gitu ya. Itu artinya kita diajarkan la tahafu wa la tahzanu in kuntum launa mu'minun. Nah, persoalan pokoknya Anda masuk nggak dalam kategori un kuntum launa mu'minun? Anda masuk nggak dalam kategori yang namanya la tahafu wa la tahzanu? Anda masuk nggak dalam kategori ingin keluar dari sebuah sistem yang sesat? Kalau Anda masuk dalam sebuah sistem kategori yang sesat, masuk dalam kerangka itu, maka Anda pasti ketakutan, Anda pasti khawatir, Anda pasti kecil hati. Itu berarti Anda tidak dalam konstruksi in kuntum aulana mu'minun. Nah, itu pesimis jadinya. Sementara untuk optimis, Anda harus masuk dalam intan sunumah yang surukum wa yusabit aqdamakum.
baru kita selalu optimis memandang ke depan. Karena besok matahari akan tetap terbit, nggak bisa enggak. Kecuali matahari terbitnya dari barat. Luar biasa. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.